Lebanon merupakan negara yang berada di kawasan Levandia Barat. Lebanon berbatasan dengan negara Suriah di sebelah utara dan juga berbatasan dengan Israel di bagian selatan. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania di bagian barat, di mana di seberangnya terdapat wilayah Siprus. Lebanon adalah sebuah negara kecil, unik dalam kerangka ekonomi, dan kompleks dalam komposisi politik dan budaya. Ia memiliki ekonomi komersial yang cukup baik, tetapi ekonomi di negara ini dipaksa untuk merangkul tidak hanya usaha bebas, tapi juga ukuran besar, feodalisme politik, dan sektarianisme. Negara kecil ini memiliki luas kurang dari 4.000 mil persegi, cukup miskin dalam hal sumber daya alam, namun memiliki sistem perbankan internasional kelas dunia yang tetap stabil dan tangguh ketika konflik derajat yang parah. Geografi juga telah bermurah hati kepada Lebanon, menyediakan dengan pemandangan dan keindahan alam yang memberikan potensi untuk menjadi salah satu wisata terbesar objek wisata di Timur Tengah. Namun sangat disayangkan, pemandangan yang indah dan potensial dari panorama alam tersebut seakan harus terhalang oleh peperangan dan konflik yang kerap kali terjadi di negara ini. Terlebih, konflik perang saudara yang terjadi antara 1975 sampai dengan 1990. Yang kemudian menarik untuk dibahas lebih mendalam adalah kompleksitas konflik tersebut, mulai dari permasalahan yang terjadi di dalamnya sampai pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena jika memang murni merupakan perang saudara, mengapa membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengakhirinya? Sejak tahun 1976 hingga 1990, Lebanon terlibat dalam perang saudara antara kelompok-kelompok yang bersaingan dan didukung oleh sejumlah negara tetangga. Orang-orang Kristen Manorit yang dipimpin oleh partai Falangis dan milisi mula-mula bersekutu dengan Suriah dan kemudian dengan Israel yang mendukung mereka dengan senjata dan latihan untuk memerangi fraksi PLO, yaitu Organisasi Pembebasan Palestina. Sementara itu, fraksi-fraksi yang lainnya bersekutu dengan Suriah, Iran, dan negara-negara lain di wilayah itu. Selain itu, sejak tahun 1978, Israel telah melatih, mempersenjatai, memasak, dan menyediakan seragam bagi tentara Kristen Lebanon Selatan yang dipimpin oleh Saad Haddad. Pertempuran dan pembantaian antara kelompok-kelompok ini mengakibatkan korban hingga ribuan orang. Beberapa pembantaian yang terjadi selama periode ini termasuk pembantaian karantina oleh pihak Falangis terhadap para pengungsi Palestina, pembantaian Damour oleh PLO terhadap orang-orang Manorit, dan pembantaian Tel El-Zatar oleh Falangis terhadap pengungsi-pengungsi Palestina. Dua penyerbuan besar atas Lebanon oleh Israel di tahun 1978 dan 1982 mengakibatkan tewasnya 20.000 orang. Kebanyakan kaum sipil Lebanon dan Palestina. Jumlah keseluruhan korban di Lebanon selama masa perang saudara ini diperkirakan sampai 100.000 orang. Dan itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 1860 dan 1958, sudah pernah terjadi hal serupa, tetapi keduanya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja dan murni terjadi karena perselisihan antar sekte. Terdapat 3 faktor awal penyebab terjadinya perang di Lebanon, yaitu pertama adalah masalah pembagian kekuasaan yang dianggap tidak adil. Ketika Lebanon memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 22 November 1943, dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara itu, yaitu Pakta Nasional. Dalam fakta tersebut, kekuasaan politik penting dan pemerintahan didistribusikan dengan rasio 6:5. Sesuai fakta tersebut disepakati bahwa presiden dijabat
oleh orang Kristen Maronit. Perdana Menteri berasal dari golongan Sunni dan kepala parlemen berasal dari Syiah. Untuk komposisi anggota parlemen sendiri terdiri dari 30 orang wakil berasal dari Maronit, 20 orang dari Sunni, 19 orang dari Syiah, 11 orang Yunani Ortodoks, 6 orang dari Druze, 6 orang dari Yunani Katolik, 5 orang dari Armenia Ortodoks, dan masing-masing 1 orang wakil dari Amerika Katolik dan Protestan. Kemudian yang kedua adalah terjadinya ketimpangan di bidang sosial ekonomi. Orang-orang yang memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi Lebanon dan hidup dalam kemakmuran dan kemewahan pada umumnya berasal dari kelompok Kristen. Sementara, kaum Muslim harus berjuang lebih keras untuk mampu bertahan hidup di tengah himpitan kemiskinan. Mungkin pihak yang harus bertanggung jawab atas hal ini adalah Prancis, karena ketika masih berkuasa di Lebanon, negara Eropa ini lebih memperhatikan kondisi kelompok Kristen, terutama Kristen Maronit. Mereka diberi kesempatan lebih untuk dapat memperoleh pendidikan yang baik sehingga muncul sebagai golongan terpelajar dan mampu memegang kendali di bidang ekonomi. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh kaum Muslim sehingga membuat mereka justru menjadi korban dari kemajuan ekonomi Lebanon. Kemudian yang ketiga adalah kedatangan para pengungsi Palestina ke Lebanon akibat perang Arab Israel. Kehadiran mereka di tanah Lebanon membuat komposisi kaum Muslim semakin bertambah banyak. Sampai tahun 1980-an, jumlah mereka diperkirakan sudah mencapai 300.000 orang yang pada umumnya menetap di wilayah Lebanon Selatan. Jumlah tersebut hampir mencapai 10% dari jumlah keseluruhan penduduk di Lebanon. Perang Lebanon merupakan perang yang unik. Konflik ini tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok internal Lebanon sendiri, namun juga pihak asing seperti Suriah dan Israel. Masing-masing pihak memiliki motif mengapa mereka terlibat perang. Secara umum, kelompok kiri di Lebanon menuntut perubahan sistem politik dan sosial di Lebanon, di mana sebelumnya sangat didominasi kelompok Kristen. Sedangkan kelompok kanan memiliki motif untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dan menumbuhkan stabilitas di Lebanon. Keterlibatan Suriah awalnya karena ditugaskan menjadi penjaga perdamaian, namun belakangan disinyalir keberadaan Suriah di Lebanon disebabkan oleh ambisi pribadi Presiden Assad untuk mendirikan The Greater Syria, yang wilayahnya mencakup Suriah dan Lebanon. Israel memasuki medan pertempuran Lebanon dengan alasan mengejar misi-misi Palestina. Milisi Palestina ini dianggap mengganggu stabilitas Israel karena mereka menyerang Israel dari wilayah perbatasan Lebanon dengan Israel, yaitu Lebanon Selatan. Awal mula munculnya perang dipicu oleh peristiwa penembakan yang dilakukan oleh milisi Partai Kataib. Partai Kataib adalah partai yang didirikan oleh Pierre Gemayel pada tahun 1930. Partai ini merupakan kelompok Kristen yang paling berpengaruh di Lebanon, yaitu LAF, Lebanon's Armed Forces, terhadap pengikut Popular Front for the Liberation of Palestine General Oman, yang kemudian memicu kemarahan kelompok milisi Palestina yang didukung oleh kelompok kiri. Pergolakan pun terjadi di jalan-jalan ibu kota Lebanon antara kelompok kanan dengan kelompok kiri. Di tahun 1976, aktor perang bertambah dengan masuknya tentara Suriah ke Lebanon yang dilegitimasi oleh KTT Liga Arab. Hasil dari KTT tersebut adalah membentuk pasukan perdamaian Arab yang terdiri dari tentara Suriah, Arab Saudi, dan Libya dengan nama ADF atau Arab Deterrent Force. Namun demikian, konflik di Lebanon tidak semakin mudah untuk diselesaikan, bahkan menjadi semakin rumit. Beberapa pihak tidak sepakat dengan keberadaan Suriah yang pada awal keberadaannya di Lebanon mendukung kelompok kanan.
tahun 1978, Israel yang merasa terancam dengan keberadaan milisi Palestina di wilayah Lebanon Selatan memutuskan untuk melakukan invasi ke wilayah Lebanon dengan tujuan utama menyerang milisi Palestina. Kemudian tahun 1989, anggota parlemen Lebanon mengadakan perundingan di Taif, Arab Saudi yang menghasilkan Taif Accord, namun kesepakatan itu ditolak oleh Aoun. Tahun 1990, Suriah mendapatkan legitimasi untuk menyerang Jenderal Aoun. Akhirnya pemerintahan Aoun jatuh dan ia melarikan diri ke Prancis. Posisi Perdana Menteri, posting tradisional Sunni sebagai Presiden Dewan Menteri diperkuat sama kekuatan para menteri sebagai anggota Dewan meningkat. Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri. Ia dicalonkan oleh Presiden yang melakukan konsultasi parlemen wajib dan berbagai hasil dengan ketua parlemen di parlemen. Posisi Speaker, posting tradisional Syiah telah memperoleh pentingnya karena istilah pembicara kantor di sepanjang sampai 4 tahun. Taif Accord pada hakikatnya sangat efektif untuk mengakhiri perang di Lebanon, tetapi tidak cukup efektif untuk membangun kembali sistem politik Lebanon. Akibatnya persetujuan ini hanya berorientasi proses penyelesaian perang, bukan hasil akhirnya. Pada dasarnya tujuan utama dari persetujuan ini adalah untuk membangun identitas Arab bagi masyarakat Lebanon. Yang kedua, menyatakan bahwa Lebanon merupakan suatu kesatuan. Kemudian yang ketiga, persetujuan ini menetapkan sistem politik Lebanon berdasarkan prinsip demokrasi parlementer yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan, keseimbangan dan kerjasama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang keempat, persetujuan ini mendefinisikan sebuah sistem sosial ekonomi yang menjamin kebebasan individu dan pengakuan hak milik pribadi. Kelima, persetujuan ini menyatakan penghapusan politik sektarian. Taif Accord secara jangka pendek berhasil untuk meredam konflik dan menciptakan stabilitas di Lebanon. Namun efektivitas jangka panjang dalam penyelesaian konflik perlu dipertanyakan. Kenyataannya, setelah Taif Agreement masih ada beberapa pihak yang terlibat konflik meskipun tidak berkembang menjadi konflik yang besar. Konflik ini terjadi selama 15 tahun, berawal dari tahun 1975 dan berakhir tahun 1990 ketika masing-masing kelompok sepakat untuk berunding dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Taif Accord. Taif Accord di satu sisi mampu meredam konflik antar kelompok dan berhasil menciptakan stabilitas sosial ekonomi. Namun di sisi lain, Taif Accord dianggap tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Dengan kata lain, Lebanon masih memiliki potensi konflik yang cukup besar pasca Taif Accord. Selama perang berlangsung, pihak-pihak asing turut campur tangan dengan bermacam-macam kepentingan sehingga perang menjadi berlarut-larut. Pihak-pihak asing seperti Iran, Israel, Suriah, Amerika Serikat, Liga Arab, dan PBB terlibat dalam perang terbuka maupun dalam upaya perdamaian.